Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban tafaqquh fiddin, dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan surat Al-A'la. Kalau sebelumnya kita bahas ya dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, berikutnya kita akan lanjutkan ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra. Jadi ayat yang ke-6 ini berkaitan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang penurunan Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan kepadamu. Yang dimaksud adalah membacakan Al-Quran. Fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Jadi ini poin penting yang perlu ya kita pahami bersama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau tidak akan lupa. Jadi kalau Nabi itu ketika mendapat wahyu dari Allah, sekali mendapat ya, menerima itu, beliau langsung hafal, tidak akan lupa. Ini berbeda dengan kita. Kalau kita menghafalnya, walaupun sudah hafal, terkadang lupa. Ini termasuk ya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi itu tidak akan ya lupa dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau berkaitan dengan ajaran agama atau wahyu, Nabi tidak akan lupa. Tapi nanti kalau berkaitan dengan hal-hal yang bersifat manusiawi, sifat manusia pada umumnya, itu bisa saja ya, contoh misalnya Nabi sholat, bisa nggak Nabi lupa jumlah rakaatnya? Ya, bisa saja, itu sifat manusiawi. Tapi kalau Al-Quran
sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran itu kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Ya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran itu ditanamkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hafalan Rasul itu sangat kuat. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, ya, yang dikehendaki oleh Allah untuk dilupakan. Maksudnya apa? Karena nanti di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada yang dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti. Ya, berkaitan dengan nasakh mansukh, nanti ada ya beberapa ayat nanti yang diganti. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu tidak akan lupa ya dengan risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dibayangkan kalau Nabi itu lupa. Jadi Nabi itu tidak lupa dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan oleh Allah. Ini berbeda dengan kita. Ya, kalau kita itu mudah lupa, hafalan yang sudah kita hafal berkali-kali juga sering lupa. Nah, kalau kita lupa, ya, kalau kita lupa itu kita mengingatnya dengan membaca. Kalau Nabi, ya, Nabi itu tidak bisa membaca tulisan. Nah, kalau lupa bisa dibayangkan, ya, maka dijamin oleh Allah. Nanti kalau Nabi itu bisa membaca tulisan, dianggap Nabi itu, ya, dianggap Nabi itu nanti membaca tulisan-tulisan orang-orang terdahulu. Karena Nabi dijamin oleh Allah tadi tidak akan lupa yang diwahyukan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, ya, melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hafalan. Ya, diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanamkan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat yang diganti tadi. Menurut para ulama, ya, di antara para sahabat dan tabi'in, mereka mengatakan bahwa jumlah ayat yang dinasakh ada sebanyak 500 ayat. Ya. Jadi ada ayat-ayat dan hukum-hukumnya nanti yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita kenal dalam istilah ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, atau dalam ilmu usul fikih nanti disebut dengan nasakh mansukh. Jadi ada yang diganti ayat dan hukumnya, ada yang diganti hukumnya tapi ayatnya masih ada, ya, atau ayatnya masih ada, hukumnya sudah diganti, ya, begitu, ada beberapa macam. Nah, menurut Ibnul Jauzi berpendapat bahwa ada 247 ayat yang dimansukh. Ini menurut Ibnul Jauzi. Menurut Abu Abdullah Ibnu Hazm berpendapat bahwa ada 210 ayat, ya, yang dimansukh. Menurut Ibnu Salamah, beliau mengatakan ada sebanyak 212 ayat. Ya, ini ada beberapa perbedaan di antara para ulama.
ya. Tapi yang jelas bahwa yang ditulis di dalam mushaf itulah ya yang sudah disepakati oleh para ulama, ya, itu yang sudah tidak ada pergantian lagi, ya, tidak ada ayat yang diganti. Jadi memang dalam prosesnya ya ada pergantian, ya, atau disebut dengan nasakh mansukh tadi. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara para ulama ini berbeda pendapat, karena tadi memang ada beberapa yang yang diganti itu tidak dituliskan dalam dalam mushaf, karena sudah diganti hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menjelaskan bahwa ayat yang dinasakh, ya, menurut beliau ada 20 ayat. Ini berbeda dengan ulama sebelumnya, ada yang mengatakan sampai 200, ada yang sampai mengatakan 500. Kalau beliau hanya 20 ayat saja. Beliau mengatakan di antara ayat atau bagian surat yang dinasakh itu adalah, ya, surat Al-Baqarah ayat 180, 184, 187, 217, ya, 240 dan 284. Kemudian dalam surat Ali Imran itu ayat 102, kemudian dalam surat An-Nisa itu ayat 8, ayat 15 dan 33. Dalam surat Al-Maidah itu ayat 2, ayat 42, ayat 106. Kemudian dalam surat Al-Anfal itu, ya, ayat 65. Kemudian dalam surat At-Taubah itu ayat 41. Dalam surat An-Nur itu ayat 3, ayat 58. Dan dalam surat Al-Ahzab itu ayat 52. Kemudian dalam surat Al-Mujadilah itu ayat 12. Dan dalam surat Al-Muzammil itu ayat 2. Ini yang menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Ulumul Qur'annya, yaitu dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Jadi ada beberapa pendapat di antara para ulama tentang beberapa ayat yang dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara contoh, ya, ayat yang dinasakh, yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, beliau mengatakan, kana fima unzila minal qur'ani asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna summa nusikhna bi khamsi ma'lumatin fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna fima yaqra'u minal qur'an. Jadi di antara contohnya adalah yang diganti itu, dulu di dalam Al-Qur'an itu, ya, ada, ya, ayat tentang rada'at. Rada'at itu tentang seorang ibu yang menyusui anak orang lain, ya, namanya ibu susu, ya, ibu yang menyusui anak orang lain. Nah, itu akan menjadi anaknya, anak susuan. Ya, ketentuannya dalam Al-Quran sebelum dinasakh itu adalah 10 kali kalau dia menyusui, ya, anak orang lain sebanyak 10 kali susuan, itu berarti dia menjadi anak dia, ya, anak susuan yang hukumnya sama dengan anak kandungnya, tidak boleh dinikahkan dengan anaknya, ya, itu masih diantara hukumnya. Nah, kemudian itu diganti dengan 5 kali susuan, ya, diganti dengan 5 kali susuan. Jadi sebelumnya kalau 10 kali menyusui anak orang lain, maka itu akan menjadi anak susuannya, maka kemudian diganti dengan 5 kali. Kalau 5 kali dia menyusui, ya, anak orang lain, karena ini termasuk kebiasaan orang-orang Arab, ya, termasuk Nabi sendiri itu kan waktu kecil disusukan kepada orang lain, ya, itu menjadi anak susuannya. Jadi kalau 5 kali, minimal 5 kali susuan itu sudah menjadi anak susuannya.
ya, yang tidak boleh menikah dengan anak kandungnya. Kalau itu beda apa namanya, beda kelaminnya, beda jenisnya. Ya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan sebelumnya dalam Al-Qur'an, kemudian diganti. Kemudian ada beberapa contoh yang lainnya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu, sesungguhnya Allah, ya'lamul jahra, mengetahui apa yang nyata, yang terang, wa ma yakhfa, ya, dan apa yang tersembunyi. Allah itu maha mengetahui apa yang nyata, yang nampak, ya, yang kelihatan, dan apa yang tersembunyi. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang samar, ya, baik yang nyata maupun yang tersembunyi itu nampak jelas diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, ya, mengetahui perbuatan manusia, ucapan manusia, atau apa yang ada di dalam hati manusia. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi Allah itu maha mengetahui yang gaib, dan Allah juga maha mengetahui yang nyata, yang nampak, yang kelihatan, ya, baik yang di siang hari maupun di malam hari, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang di tempat tertutup maupun tempat yang terbuka. Jadi semuanya itu tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berupaya untuk menyembunyikan, ya, apapun dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa, karena Allah maha melihat dan maha mengetahui di mana saja, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah itu tahu makhluk-makhluknya yang ada di dalam tanah, ya, yang ada di dalam air. Bahkan makhluk-makhluk yang kecil-kecil itu Allah maha mengetahui tempat mereka, Allah maha mengetahui keadaan mereka, ya, semuanya tidak ada yang terlepas dari pengetahuan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengetahui mereka dalam keadaan apa, sehingga Allah memberikan rezeki kepada mereka, ya, makhluk-makhluk yang paling kecil-kecil itu, ya, berapa jumlahnya, Allah tahu tempat mereka, Allah tahu keadaan mereka, sehingga Allah memberikan rezeki kepada mereka. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka, dan kami akan memberi kamu, ya, taufik, ya, kemudahan, lil yusra, ya, jalan yang mudah. Jadi Allah akan memudahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mendakwahkannya. Maksudnya seperti itu. Ya, wa nuyassiruka lil yusra. Jadi Allah itu akan memudahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan kebaikan dan mendakwahkannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga telah menjadikan, ya, syariat-syariatnya itu adalah syariat yang mudah. Jadi di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan itu oleh Allah diberikan banyak kemudahan, ya. Jadi akan dimudahkan oleh Allah. Jadi syariat-syariat Allah itu dimudahkan, tidak ada yang disulitkan. Jadi prinsipnya adalah prinsip kemudahan. Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan, terutama dalam ketaatan. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau untuk melakukan kemudahan, kebaikan, itu dimudahkan oleh Allah. Ya, ini prinsip Islam. Islam itu memudahkan orang untuk melakukan kebaikan. Yusra. Bahkan dalam ayat lain disebutkan inna ma'al usri yusra. Ini prinsip dalam Islam. Islam itu memudahkan.
Ya, ada kaidah fikih nanti al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, kesulitan itu ya akan menuntut kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, kata Nabi. Ya, mudahkan, jangan dipersulit. Jadi Nabi itu kalau beliau disuruh memilih antara dua hal, maka beliau akan memilih yang paling mudah selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Jadi kalau kita disuruh milih ada dua pilihan atau lebih, kita pilih yang paling mudah. Jangan yang menyusahkan. Karena Islam itu ya dibangun berdasarkan kemudahan. Ya, ma ja'ala 'alaikum bid-dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Ya, kalau kita contohkan, kalau ada orang yang dalam perjalanan, ya di bulan Ramadan misalnya dalam perjalanan, maka boleh dia tidak berpuasa. Kenapa? Memudahkan, meringankan. Orang dalam perjalanan itu berat, ya, apalagi kalau zaman dulu ya. Kan perjalanan misalnya di tengah padang pasir yang panas, itu berat kalau puasa. Karena pernah ada ya sahabat yang dia itu berpuasa di dalam perjalanan sampai dia pingsan, ya, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, la khaira antasuma fis safar. Ya, tidak ada kebaikan kalau orang itu melaksanakan puasa itu atau berpuasa itu di dalam perjalanan jauh, karena itu akan memberatkan. Nah, Islam itu justru memberikan kemudahan, keringanan. Orang yang sholat misalnya tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, boleh dengan berbaring. Itu memudahkan. Jadi Islam itu prinsipnya adalah memudahkan. Ini dalam hal yang berkaitan dengan ketaatan. Ya, kalau berkaitan dengan perintah itu, Allah itu sangat memudahkan. Sehingga Nabi juga ya bersabda, "Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku memerintahkan kepada kalian, maka lakukan semampu kalian. Ya, berdasarkan kemampuan. Karena Islam prinsipnya tidak menyulitkan, tapi memudahkan. Nah, Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Jadi ini ya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika orang itu mempelajari Al-Qur'an, ya, dalam mempelajari Al-Quran, Allah juga memudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Nah, ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada kesulitan dalam mempelajari Al-Quran. Karena itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala ayatnya. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu memudahkan ya ajarannya. Jadi memudahkan orang untuk melakukan kebaikan, bukan menyulitkan. Jadi Allah membuatkan syariat yang mudah, toleran, lurus, adil, tidak bengkok, tidak memberatkan, dan tidak menyulitkan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi ini prinsip dalam Islam, bahwa Islam itu memudahkan ya dalam agama, bukan menyulitkan.
Selain itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya, orang-orang yang taat kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan urusannya itu mudah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Fadzakir, ya, ketika Allah menjadikan syariatnya itu mudah untuk melaksanakan kebaikan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya Allah memerintahkan kepada Rasulnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakir, maka dari itu berikanlah peringatan. Inna fa'atiz zikra, ya, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Jadi peringatan itu bermanfaat, maka berikanlah peringatan. Ya, kalau orang itu tidak memberi peringatan, ya dianggapnya bahwa ya semuanya boleh-boleh saja, gitu ya. Kalau tidak ada peringatan, maka berikanlah peringatan. Sayadzakkaru may yakhsha, terutama peringatan itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah, peringatan itu bermanfaat bagi mereka. Jadi peringatan itu seperti rambu-rambu, ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kan gitu. Jadi peringatan itu seperti rambu-rambu. Kalau tidak ada rambu-rambunya, jalan itu ya dianggap orang itu semuanya boleh aja, ya. Padahal ya kalau ada rambu-rambunya tadi itu orang jadi tahu gitu. Oh ini boleh. Kalau warna merah berarti nggak boleh. Kalau warna kuning ya harus hati-hati. Kalau warna hijau berarti boleh. Itu berkaitan dengan halal haram nanti. Ya, halal itu hijau, ya, haram itu merah, ya. Kalau warna kuning itu warna syubhat, ya, antara merah dengan hijau, ya. Warna yang harus orang berhati-hati, itu jangan sampai karena warnanya kuning ini harus hati-hati, jangan terobos, gitu ya, karena itu wilayah-wilayah yang memang samar, ya. Jadi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma, di antara keduanya itu adalah umurun mutasyabihat, jadi sesuatu yang samar. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, ya, sehingga mereka berhati-hati tadi di dalam menjalankan, ya, atau di dalam kehidupannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa di antara tugas, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memberikan peringatan. Jadi memberi peringatan itu adalah termasuk tugas para rasul, tidak hanya Rasulullah Muhammad saja, ya. Jadi tugas para rasul itu memberikan peringatan kepada manusia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Allah menurunkan wahyunya tadi Al-Qur'an, ya, maka segera diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Nah, ketika Allah menurunkan wahyu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan,
Nah, orang yang menerima peringatan itu ada dua kelompok. Yang pertama tadi, orang-orang yang menerima peringatan, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, saya zakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Kelompok yang kedua itu yang akan menjauhi peringatan. Jadi peringatan itu tidak semuanya diterima. Ada orang-orang yang menerima peringatan itu, ada orang-orang yang menolaknya, yaitu orang-orang yang celaka. Yatajannabuhal ashqa. Maka orang-orang yang celaka itu akan menjauhi peringatan itu. Siapa mereka orang-orang yang celaka itu? Yaitu orang-orang kafir. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka yang besar, ya, neraka al-kubra yang besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Lalu ya di dalam neraka itu la yamutu, ya, dia tidak mati, wala yahya, dan tidak hidup. Maksudnya bagaimana orang yang masuk neraka tidak mati, tidak hidup, ya. Jadi orang-orang yang menerima peringatan itu adalah pertama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang takut. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang celaka ini orang-orang yang tidak beriman. Ya, mereka itu sama saja kalau disebutkan di dalam ayat lain, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum, ya sama, la yu'minu. Ya, kenapa? Karena hati mereka itu jadi kunci dalam kekafiran. Fatubi'a ala qulubihim, ya, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Jadi bagi orang-orang yang tidak beriman, ya, mereka tidak akan menerima peringatan itu, ya, karena dikatakan tadi mereka itu adalah orang-orang yang kemudian hari akan menjadi penghuni neraka. Ya, ciri orang-orang yang menjadi penghuni neraka itu adalah dia tidak bisa menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak mempan itu peringatan. Kenapa? Ya, kalau Imam Al-Ghazali itu menggambarkan ajaran Allah atau peringatan Allah itu seperti air hujan, gitu ya. Jadi hujan turun dari langit itu tidak semuanya bisa diserap oleh bumi. Ya, kalau buminya itu yang gembur, kemudian subur, itu bisa menyerap. Itu gambaran orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman itu bisa menyerap peringatan tadi atau wahyu dari Allah. Peringatan-peringatan dari Allah, ajaran-ajaran Allah itu ya bermanfaat tadi kepada orang-orang yang beriman, orang yang hatinya hidup. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hatinya hidup. Mereka adalah orang-orang yang mau menerima kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati yang mati adalah hati digambarkan seperti tanah yang tandus. Meskipun disirami sebanyak apapun, ya cuman berlalu saja, nggak akan menyerap, ya, tidak berpengaruh bagi mereka. Ya, jadi orang-orang yang tidak beriman itu diberikan hati yang keras, ya, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah, bahkan disebutkan aw asyaddu qaswah. Hati orang-orang tidak beriman itu hati yang keras, ya, bahkan lebih keras dibandingkan dengan batu. Ya, ini gambarannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi orang-orang yang ya tidak menerima ya peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan mereka itu adalah penghuni neraka yang di sana mereka tidak hidup juga tidak mati. Ya, bagaimana orang hidup dia tidak hidup tidak mati? Maksudnya bagaimana? Jadi orang-orang yang menjadi penghuni neraka, mereka itu
ya tidak akan pernah mati di sana. Ya, nanti disiksa, mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi, seterusnya begitu. Maka la yamutu wala yahya, dibilang mati tidak mati, dibilang hidup juga tidak hidup. Supaya apa? Mereka merasakan azab itu berulang-ulang, berulang-ulang. Sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Khalidina fiha abadan. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang beriman yang masuk neraka? Ada nggak orang yang beriman masuk neraka? Ada nggak, Pak? Ya, ada. Ini berbeda. Yang dikatakan dalam ayat ini, la yamutu fiha wa la yahya, itu adalah orang-orang yang memang sudah ditentukan nanti mereka itu memang menjadi penghuni neraka selamanya. Kalau yang sementara, kan ada penghuni sementara, ya, yaitu orang-orang yang masih beriman kepada Allah, tapi dia melakukan dosa, ya, dosanya dibersihkan. Nah, mereka nanti itu dimatikan, ya, sebentar di sana, dimatikan. Kalau mereka yang beriman itu bukan seperti orang kafir. Kalau orang kafir kan dimatikan, hidupkan lagi, matikan lagi, hidupkan lagi. Kalau orang yang beriman, dia di sana disiksa nanti, ya, mati betulan. Mati nanti ketika sudah selesai penghukuman atau pertanggungjawaban terhadap dosa yang dilakukan, mereka nanti akan diambil, ya, kemudian dimandikan dengan sungai, dimandikan di sungai surga, kemudian mereka akan tumbuh hidup kembali, gitu ya, tumbuh hidup kembali seperti tumbuh-tumbuhan yang ditanam itu. Kemudian mereka nanti hidup kembali dalam keadaan putih bersih, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbeda nanti keadaannya kalau orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman tadi diberikan oleh Allah ya kematian, begitu disiksa di sana mati ya mati, kemudian nanti diangkat, ya, kemudian dimandikan di surga dan dimasukkan ke dalamnya. Sementara orang-orang yang dijatahnya adalah ahli neraka selamanya, orang-orang tidak beriman, ya begitu, ya, la yamutu fiha wa la yahya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah azan, silakan kalau azan. Silakan kalau ada sampaikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh tertarik dengan masalah nasab tadi, Pak. Ya. Jadi ada pergantian ayat pada saat misal diberikan kepada Nabi. Pertanyaan saya itu kapan itu proses terjadi, ya, Pak? Apakah itu setelah disampaikan ke kaumnya, maksudnya masyarakat tentang ayat ini, sehingga ada perubahan lagi, atau seperti apa prosesnya, dan kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Iya, jadi itu banyak macamnya, Pak. Jadi banyak latar belakangnya, karena selama Al-Quran itu turun itu kan proses pembentukan syariah. Jadi kenapa Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun gitu ya, atau 2 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, hampir 23 tahun. Jadi diantaranya itu adalah karena di situ dibentuk yang namanya syariah itu. Syariat itu tidak diwajibkan oleh Allah sekaligus, tidak. Proses di situ. Ya, ada penerapan syariat. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan manusia. Supaya manusia di dalam menjalankan syariat itu tidak keberatan. Gitu. Ya. Nah, nanti tidak semuanya seperti itu. Ada nanti yang dari lebih ringan menjadi lebih berat, ya ada. Nanti tergantung situasi kondisinya, disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk misalnya perintah begini. Perintah sholat itu pertama berapa kali, Pak? 50 ya. Nah, itu sebenarnya contohnya. Ditawar lagi, jadi akhirnya jadi 5. Itu kan proses sebenarnya kan. Itu proses pembentukan syariat. Jadi tidak langsung 50, enggak. Jadi ada proses yang lebih memudahkan pada
umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak memberatkan tadi. Jadi memang ada pentahapan pembentukan syariat itu diantaranya. Jadi disesuaikan dengan itu latar belakangnya, ya, secara umum seperti itu. Ya, kemudian dalam Al-Quran itu sebenarnya ada yang diganti hukumnya, tapi ayatnya tidak. Contoh ini tentang khomer, ya. Ayat tentang khomer itu kan prosesnya ada 3 kali, gitu ya. Dikenalkan wa yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi pertama itu dijelaskan bahwa dalam khamr itu ada manfaat, ada bahaya, gitu kan. Kita belum diharamkan. Ya. Ada manfaat, ada bahaya, tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, gitu. Terus nanti proses, tapi itu baru tahap pengenalan kan. Oh, dalam khamr itu yang tradisi mereka, tradisi orang Arab itu minuman keras itu, khamr itu ya nggak bisa ditinggalkan dalam kehidupan mereka kan gitu. Coba kalau langsung diharamkan mungkin ditolak. Dan itu. Proses berikutnya turun ayat yang lain, ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukar. Janganlah kalian mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Belum haram, masih boleh minum, tapi kalau minum jangan, ya, kalau dalam keadaan minum nggak boleh sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Akhirnya apa? Ya, mereka minumnya itu minum khamr itu setelah sholat isya, gitu. Ya, baru setelah itu disebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Nah, sesungguhnya innamal khamr wal maisir judi, ya, wal ansabu wal azlam rijsun dikatakan itu adalah kotor, min amali syaiton, termasuk perbuatan syaiton. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Baru di situ jadinya khamr haram. Jadi itu proses pembentukan, ya, syariat, gitu ya. Jadi itu untuk kebaikan manusia. Jadi ya apa namanya, itulah bentuk rahmat Allah tadi. Jadi ketika mensyariatkan sesuatu tidak langsung, ya, itu nanti memberatkan, gitu ya. Jadi kalau sudah itu berarti kalau ketika sudah diharamkan ya haram. Ya, ini cara Allah tadi, ya. Riba itu juga begitu, ada secara bertahap, tidak langsung haram, itu enggak, ya. Jadi memang di dalam mensyariatkan Allah Subhanahu wa taala itu dibentuk secara bertahap. Kemudian contoh pengalihan arah kiblat, pengalihan arah kiblat, ya. Ya, awalnya dulu ke Baitul Maqdis, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu pengen kiblatnya itu pindah ke Ka'bah, maka kemudian turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha, gitu kan. Jadi itu diantara bentuk-bentuk penggantian tadi, ya, nasah mansukh. Jadi yang dulu mengarah ke Baitul Maqdis diganti oleh Allah untuk menghadap ke kiblat. Jadi proses pembentukan syariat itu memang secara bertahap, gitu ya. Itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi banyak sekali nanti bentuk-bentuk nasah mansukh itu, ya. Ya, kalau dalam Al-Quran seperti itu. Kalau dalam hadis nanti ada juga dalam hadis itu, ya. Jadi nanti nasah mansukh bentuknya ada mengganti Al-Quran dengan Al-Quran, mengganti hukum, mengganti Al-Quran dengan sunnah Nabi, ada hadis. Jadi nanti itu berkaitan masih sama-sama dengan wahyu. Ada Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, sunnah dengan Al-Quran, begitu, ya. Jadi itu tadi diantaranya contoh-contoh proses pembentukan, ya, syariat sampai terakhir. Kemudian turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, sudah disempurnakan oleh Allah, ya, agama, ya, agamanya yaitu agama Islam itu, ya, begitu Pak, ya. Oke. Ada yang lain silakan.
Ya. Saya di luar Islam Ustaz ya. Saat ini saya bisa punya argumen gitu. Artinya Allah nggak maha tahu berubah-ubah hukumnya. Kira-kira argumennya gimana? Allah kan maha tahu, ya Allah maha tahu. Tapi manusia kan tadi untuk memberikan pendidikan kepada manusia bahwa Allah itu ketika memutuskan hukum itu tidak kaku, gitu ya, tidak kaku. Islam itu memberikan hukum kepada manusia itu tidak kaku. Jadi menyesuaikan keadaan manusia, gitu. Jadi Allah itu bukan anti nego istilahnya dalam masalah apa namanya hukum tadi. Termasuk orang Islam, Allah kenapa nggak langsung dihukum, tentukan begini saja. Nanti kan dia tahu langsung ringan, enggak. Semuanya itu ada proses kan itu, ada proses. Sehingga manusia itu mendapatkan pengajaran juga, ada pelajaran yang diambil oleh manusia bahwa segala sesuatu itu tidak langsung begitu saja. Ya begitu juga nanti ketika sama anak kita pasang standar yang paling tinggi, nggak bisa turunkan, nggak bisa turunkan, nggak bisa turunkan. Dalam Islam itu seperti itu. Jadi hukum itu tidak satu katanya. Itu Allah memberikan pelajaran kepada manusia. Contoh, ketika orang tidak berpuasa itu hukumannya apa? Nanti kan bayar puasa seperti itu. Kalau dia tidak mampu, diturunkan kan? Bayar apa Pak? Fidyah kan? Iya kan? Itu artinya kenapa kok nggak langsung bayar fidyah aja? Kok ada proses begitu? Dan gitu. Kalau ada orang yang misalnya ketentuannya nggak boleh berhubungan suami istri di bulan Ramadan, kalau dia melakukan dendanya apa? Puasa 2 bulan, ya enggak? Kalau dia tidak mampu ngasih makan 60 orang fakir miskin, kan gitu kan? Jadi itu ada dalam syariat itu memang tidak dibuat oleh Allah ketentuannya satu, gini enggak. Jadi ada pendidikan yang diberikan kepada kita bahwa hukum Allah itu fleksibel, gitu loh, ya, mengikuti keadaan manusia, ya, mengikuti keadaan manusia. Walaupun Allah memang maha tahu, tapi di situ ada pelajaran penting. Ya contoh juga sama. Allah itu mampu menciptakan alam semesta ini dalam sehari, misalnya. Kenapa kok harus ada prosesnya 1 minggu, gitu kan? Nah itu artinya Allah itu memberikan pelajaran kepada manusia bahwa sesuatu itu ada prosesnya, gitu ya, ada prosesnya. Ya, bukan berarti Allah tidak tahu, bukan. Itu ada pelajaran di balik itu. Itu memberikan pendidikan kepada manusia. Jadi ketika kita menentukan hukum itu juga jangan sampai kaku juga. Ada ketentuan-ketentuannya. Kalau standarnya seperti ini, kalau tidak mampu standar atau ideal seperti itu bagaimana? Begini. Jadi ada pilihan hukum. Ya, ada pilihan hukum. Nah, itu yang diambil oleh para ulama. Jadi para ulama itu di dalam menggali hukum itu juga tidak satu kan. Ada banyak pilihan. Selama itu ada ketentuan dari Allah dibolehkan, kan gitu teman-teman. Manhaj taisir tadi, kemudahan, ya, wa nuyassiru kalil yusra. Allah itu memberikan kemudahan dalam Islam. Jadi dipasang standar yang paling tinggi, kalau tidak mampu bawahnya, kalau tidak mampu lagi di bawahnya, tidak mampu lagi di bawahnya, ya begitu. Jadi itu ada prosesnya yang termasuk disebutkan ad-daru. Contoh lagi, babi itu haram, tapi dalam keadaan darurat kok, ya kan? Kenapa? Itu keunikan tadi syariat Islam itu, ya. Jadi Islam itu memberikan solusi. Solusi itu disesuaikan apa? Disesuaikan dengan keadaan umatnya, yang gitu, ya. Kalau dia dalam keadaan ideal itu hukumnya dia lebih berat, kan itu. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu dimudahkan. Nggak mampu, dimudahkan lagi. Nah, itu pelajaran penting yang perlu kita ambil, ya. Jadi karena ada perubahan itu seperti itu, ya. Jadi al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuriz zamani wal makani wal hal. Sehingga para ulama membuat kaidah, hukum itu yataghayyar, berubah, gitu ya. Hukum itu berubah, yataghayyaru bitaghayyuriz zaman, dengan perubahan zaman, ya, bitaghayyuriz zaman, wal makan, tempat, wal hal, dan keadaan, ya.
Jadi pelajaran kenapa kok ada perubahan-perubahan tadi itu, yaitu hikmahnya bahwa hukum itu berubah, ya taghayyar, dengan perubahan zaman, perubahan orang, perubahan waktu, perubahan tempat. Nah itu hikmahnya diantaranya. Ya, jadi Islam itu tidak kaku, Islam itu fleksibel. Itu pelajaran penting yang diberikan oleh Allah. Kenapa kok harus ada diganti begini, diganti begini, diganti begini? Itu ya. Jadi Allah itu tidak memberikan hukum kepada. Nah coba kalau hukum Allah itu begini, nggak boleh ditawar lagi, repot. Ya enggak, pokoknya udah begitu, nggak boleh nggak yang segitu. Nah, ini lewat nanti kalau udah ditentukan seperti itu. Artinya proses itu memberikan pelajaran kepada manusia bahwa Islam itu adalah agama yang sangat fleksibel, mengikuti perkembangan waktu, perkembangan tempat, kondisi, keadaan manusia. Ya, ini diantara rahmatnya Islam. Gitu. Jadi pelajarannya sangat luar biasa. Kenapa? Diganti, Allah kan Maha tahu bahwa manusia ini nggak mampu. Itu proses itu, ya, proses tadi. Ya, begitu Pak ya. Ada yang lain silakan. Satu lagi ya. Masalah sholat itu. Ya. Saya perhatikan hadisnya itu Israiliyat, karena egonya sama Nabi Musa. Iya. Jadi kayaknya itu kisahnya Israiliyat. Itu dalam kisah Isra Mi'raj kan. Itu bukan Israiliyat, memang ya seperti itu prosesnya. Memang ketemu para nabi itu kan betul Pak, bukan Israiliyat. Kan maksud saya yang waktu perintah sholat kan 50 rakaat itu kan, terus turun ketemu Nabi Musa minta dikurangi 45 lagi 40 sampai jadi 5 rakaat. Kenapa Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa? Iya, yang nyuruh nego kan Nabi Musa. Ya karena pengalaman. Jadi ini pentingnya tadi, pengalaman itu penting. Dan berbagi pengalaman itu penting juga. Itu pengalaman, jadi kayak Al-Quran itu seakan-akan turun kepada Nabi Musa. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu banyak diceritakan tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Sehingga ada yang mengatakan seakan-akan Al-Quran itu turun kepada Nabi Musa. Kenapa? Ya, karena Musa ini orang yang memiliki peranan sangat penting. Ya, bahkan syariat Musa termasuk syariat puasa 3 hari 3 bulan, 3 hari setiap bulan itu kan syariatnya Nabi Musa, dilakukan oleh Nabi. Jadi kenapa? Karena Bani Israel itu sampai akhir zaman kita akan bersinggungan dengan Bani Israel juga. Kemudian Musa itu banyak pengalamannya. Ya, jadi itu pengalaman yang dialami oleh Nabi Musa. Kan Musa bercerita dengan pengalaman. Umat kamu tidak akan mampu melaksanakan sebesar itu. Ya, berdasarkan apa? Pengalaman beliau juga, gitu ya. Sehingga itulah proses perintah dari 50 menjadi 5. Tapi 5 itu hukumnya sama dengan 50, kan gitu. 5 tapi sama dengan 50. Jadi sebenarnya itu kisahnya, riwayatnya banyak Pak, tidak hanya ya, memang ada yang lemah, ada yang kuat. Tapi itu sudah kisah tentang proses ya, kewajiban sholat itu ya memang sebagaimana yang kita sering dengar itu. Memang prosesnya dari 50, kemudian ada proses pengurangan memang seperti itu ya. Jadi memang ya ada kisah-kisah yang berkaitan dengan Israiliyat juga ada. Memang tapi yang riwayat-riwayat yang sahih juga lebih banyak ya, berkaitan dengan itu. Cukup Pak ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.